Persib Bandung sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah Raja Liga Indonesia. Sesungguhnya, Sang Harimau Tanah Sunda kembali mengaum setelah berhasil mencetak sejarah baru. Persib menjadi tim pertama Indonesia yang mampu hat-trick memenangkan gelar Super League. Ada satu pertanyaan besar yang menghiasi skuad Maung Bandung. Sampai kapan kedikdayaan ini terus bertahan? Jika kita mengacu pada kompetisi musim depan, Maung Bandung tidak boleh euforia secara berlebihan. Terdengar aneh, tapi inilah cara yang harus dilakukan agar bisa menjaga konsistensi. Kompetisi Asia sudah menanti Pangeran Biru demi bisa menaikkan martabat Liga Indonesia di kancah internasional. Kucuran dana melimpah telah mengalir deras untuk mendatangkan bintang incaran demi mempersolid skuad. Mampukah Persib Bandung mempertahankan konsistensinya di musim depan? Cetak gol coba merangkum sejarah baru. Terukir Persib Bandung meraih hat-trick juara sebagai berikut. Mencetak sejarah baru hat-trick juara Liga Indonesia. Kalau ada temanmu yang hari ini senyum bahagia, langsung saja kita sebut dia adalah fans Persib. Para bobotoh hari ini mungkin akan menjadikan tanggal 23 Mei sebagai hari bersejarah. Ya, itu mungkin tidak terdengar berlebihan. Euforia di Gelora Bandung Lautan Api langsung menggelar pasca Persib Bandung kembali mengunci gelar Super League musim 2025-2026. Sesuai namanya, Gelora Bandung Lautan Api seketika memerah dipenuhi oleh flare. Sorak-sorai dari para bobotoh pecah melihat Persib Bandung mengukir sejarah monumental. Ya, kamu tidak salah dengar. Maung Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih hat-trick. Atau bahkan mungkin satu-satunya tim Indonesia yang meraih 3 gelar berturut-turut. Skor 0-0 atas Persijap Jepara di laga terakhirnya sudah cukup membawa Persib juara. Di kubu berseberangan yakni Borneo FC Samarinda mampu membabat habis Malut United 7-1. Mau menang 1000 pun tidak akan mengubah hasil untuk tim pesut etam, sebab secara rekor head-to-head Maung Bandung unggul dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Publik Samarinda tentu kecewa berat dengan hasil yang didapat. Salah satu influencer sekaligus konten kreator asal Bumi Kalimantan tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Nampak jelas Irfan Gafur meneteskan air matanya saat tercal-tercal di base lawan yakni Stadion GBLA.
Mungkin benar riset dari Frontiers in Psychology, riset tersebut menyebut jika pria lebih sering menangis karena sepak bola, pesut etam hampir saja mengukir tinta emasnya di bumi etam. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan momen ini tidak akan pernah bisa terulang lagi di publik Samarinda. Jadi, gelar juara ini dirasa sangat layak didapat oleh Pangeran Biru. Langit malam Bandung juga seketika memerah pekat dengan pesta dari rakyat Bandung. Pesta meriah tumpah ruah di jalanan merayakan gelar juara dan rekor yang sulit terulang. Para bobotoh tidak boleh melupakan satu sosok krusial yang menjadi faktor Persib meraih hat-trick. Gak lain dan gak bukan adalah Bojan Hodak yang telah mengukir berbagai rekor cemerlang. Hodak berhasil menjadi salah satu pelatih yang memenangkan gelar juara 3 kali berturut-turut, menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Stefano Cugura. Bedanya Coach Teko meraih 3 gelar tersebut di 2 klub yang berbeda, yakni Persija Jakarta dan Bali United. Artinya prestasi Hodak sedikit lebih baik dibanding Teko. Setelah pertandingan, Hodak gak bisa menyembunyikan kesedihan dan air matanya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, pertandingan Super League musim ini jauh lebih ketat dibanding musim lalu. Ini lebih sulit dari musim lalu, namun Anda tahu kami banyak mengganti pemain tetapi karakter masih ada, tegas Hodak. Hodak mengatakan kunci di balik gelar juara Persib adalah solidnya sektor pertahanan. Musim ini Pangeran Biru hanya kebobolan 22 gol dan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Saya pikir pertahanan memberikan kami gelar juara musim ini. Kami bilang, jika Anda tidak kemasukan gol, kami masih akan menjadi juara, tambah Hodak. Hodak juga dikenal sebagai sosok pelatih yang rendah hati. Di saat seluruh Jawa Barat sudah bersiap merayakan, di saat konfeti biru sudah dibayangkan bertebaran di langit Bandung, Hodak justru berpikir sebaliknya. Baginya, sebelum melawan Persijap Jepara, Persib belum memenangkan apa-apa. Kalimat itu mungkin terdengar aneh, bahkan mungkin berlebihan bagi sebagian orang. Tetapi inilah Hodak yang gak ingin anak asuhnya terbawa dengan euforia yang berlebihan. Sebab sudah ada partai berat menanti dan kompetisi musim depan yang tentu tidak akan mudah. Persib sendiri harus menjalani padatnya kompetisi musim depan, bermain di Asia, menjalani kompetisi Liga, sampai rumor yang akan bergulirnya kembali Piala Indonesia menjadi sebuah tantangan. Bagaimana cara Persib mempertahankan konsistensi? Pasca mencetak sejarah dan meraih hat-trick, ada satu pertanyaan besar yang menghiasi skuad Maung Bandung. Sampai kapan kedikdayaan ini akan terus bertahan? Jika kita mengacu pada kompetisi musim depan, Persib nggak boleh euforia berlebihan. Kompetisi Asia sudah menanti Pangeran Biru demi bisa menaikkan martabat Liga Indonesia di kancah internasional. Sebelum terlambat, Persib masih punya banyak waktu untuk membenahi skuad. Tetapi ada satu sosok yang gak boleh terlupakan. Dia adalah gelandang energik. Siapa lagi kalau bukan Tom Hey? Sepanjang karirnya di Persib Bandung, pemain timnas Indonesia ini selalu mempertontonkan permainan menghibur dan eksotis. Tom Hey tampil sebagai aktor utama di pekan ke-33 melawan PSM Makassar. Dia memecah kebuntuan di menit ke-32 babak pertama. Tendangan kaki kanan melengkung dari tepi kotak penalti bikin kiper PSM Hilmansyah mati kutu. Bukan cuma gol, Hey juga jadi arsitek di balik gol kemenangan dramatis Julio Cesar di menit 90+7. Umpan matang dari Hey disambut sundulan sempurna yang bikin seluruh skuad Persib meledak dalam selebrasi. Statistik Hey di laga ini luar biasa lengkap untuk ukuran seorang gelandang. Akurasi umpannya tembus 87% dan dia jadi pemain dengan kreasi peluang terbanyak sepanjang pertandingan. Tetapi Persib tidak boleh jumawa dengan bintang mereka yang tampil solid. Maung Bandung sudah bergerak di bursa transfer dengan melakukan manuver gila. Sejumlah nama sudah mulai dibidik untuk mempersolid komposisi skuad di musim depan. Jackson Irvine dari St. Pauli FC masuk dalam radar Maung Bandung di musim depan. Irvine adalah kapten timnas Australia yang punya pengalaman bermain di kompetisi tertinggi Eropa. Kemampuannya mengatur tempo permainan bakal jadi tambahan besar.
Irvin bisa menempati posisi lini tengah yang berisi Mark Locke dan Tom Hay. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan sudah nggak bisa diragukan lagi. Mungkin kekurangan Persib musim ini adalah lini serang mereka yang masih kurang menggigit. Manajemen Maung Bandung memasukkan nama Aiman Hussein sebagai daftar incarannya. Nama Aiman Hussein mungkin tidak asing di telinga publik sepak bola Indonesia. Dia menjadi sosok paling fenomenal saat mencetak gol di timnas Irak menghadapi Indonesia di ronde ketiga. Peluang Aiman Hussein bergabung ke Maung Bandung sangatlah besar. Dia dirumorkan sedang tidak harmonis bersama klubnya saat ini, Al-Karma, dan berpotensi bakal hengkang. Ditambah lagi Persib juga punya sosok Frans Putros yang diyakini bisa membantu proses adaptasi Maung Bandung. Di lini belakang, nama Dean James mencuat sebagai target jangka panjang yang paling menarik. Bek kiri timnas Indonesia yang bermain di Belanda ini punya nilai pasar 34 miliar rupiah yang merupakan salah satu tertinggi di antara semua incaran. Di lain sisi, Persib juga mau pulangkan Gustavo Franca selaku mantan bek andalan Maung Bandung yang masih dianggap punya kualitas tinggi. Kehadirannya bakal memperkuat lini belakang yang butuh kedalaman buat hadapi kompetisi padat. Gaston Avila dari Rosario Central Argentina juga masuk daftar bidikan buat perkuat sektor pertahanan. Pengalaman bermain di Liga Argentina jadi nilai tambah yang dibutuhkan Persib untuk mengarungi kompetisi Asia. Yang paling mencengangkan adalah ketika Persib mengincar Mariano Peralta. Bintang Borneo FC Samarinda itu baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim ini. Peralta tampil luar biasa dengan mencetak 20 gol dan masuk dalam jajaran top skor. Pemain Argentina ini hanya kalah 3 gol dari David Da Silva yang dinobatkan menjadi top skor. Kontraknya di Borneo FC Samarinda akan segera habis pada akhir Juni mendatang. Seandainya bisa didapatkan lini serang Persib di musim depan, diprediksi bakal semakin mengerikan. Peralta bisa bermain di kedua sisi sayap maupun penyerang tengah. Fleksibilitas ini sangat cocok dengan skema Hodak yang sering rotasi posisi pemain. Persib juga dirumorkan akan mendatangkan Ronald Koeman Junior. Kedatangan anak dari Ronald Koeman ini bahkan sudah diberitakan oleh media Belanda. Football International menuliskan jika petualangannya di Eropa sudah akan berakhir. Hodak sendiri juga sedang membutuhkan sosok penjaga gawang baru. Adam Zibek dinilai gagal bersaing di tim utama, sementara hanya Teja Paku Alam yang tampil solid. Sepatu futsal dari Zars ini lagi diskon besar-besaran, cek link di bawah ini. Membanggakan Indonesia di level Asia. Semua transfer yang sedang disusun memang dinilai bukan hal yang berlebihan. Persib Bandung sendiri akan menjalani kompetisi Asia dengan sangat berat pada musim depan. Maung Bandung mewakili Indonesia di kompetisi AFC Champions League 2 alias Liga Champions-nya Asia tentu menjadi sebuah kebanggaan berarti untuk Persib. Menaikkan peringkat Liga Indonesia menjadi target utama Persib di musim depan. Ranking Liga Indonesia di level Asia sendiri masih harus diperbaiki. Meskipun mengalami peningkatan ke peringkat 18, tetapi ini masih belum cukup. Indonesia bahkan kalah dengan Liga Singapura dan Malaysia yang menduduki peringkat 14 dan 11. Di musim lalu, Persib sudah sangat membanggakan Indonesia. Maung Bandung mampu menaikkan martabat Liga Indonesia dari yang sebelumnya anjlok di bawah posisi Kamboja. Para bobotoh sudah begitu yakin jika Hodak akan bisa kembali membawa kejayaan. Mereka meminta manajemen untuk mempertahankan pelatih berkepala pelontos itu di musim depan. Para bobotoh menilai konsistensi yang ditunjukkan Hodak di beberapa musim menjadi faktor yang layak. Suara mereka menunjukkan betapa besarnya kepercayaan publik terhadap Hodak. Kalau saya pribadi inginnya Bojan terus saja di Persib. Jangan kemana-mana lagi, kata salah satu bobotoh. Seandainya bertahan, mampukah Hodak kembali mengukir tinta emasnya bersama Maung Bandung? Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan Persib Bandung mencetak sejarah hat-trick di Super League.
Bagaimana pendapatmu? Apakah sang Pangeran Biru bisa mempertahankan konsistensinya di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.